Selamat malam Mas, Mbak. Ini adalah follow up dari desain kolam yang kemarin sudah di-request oleh Mas dan Mbak. Nah, kurang lebih nanti tampaknya seperti ini. Ada tembok di sini, di sini. Nah, ini ada input air dari atas. Nanti untuk ngisi kalau misalnya ganti air. Di sini kemarin juga ada request air terjun. Jadi apa namanya air terjunnya akan ada di sini. Pemipaan seperti yang Mbaknya bilang kemarin sebaiknya ditenggelamkan atau di apa istilahnya dicor di dalamnya ini. Itu nanti bisa saya jelaskan belakang. Lalu saya juga sempat menyinggung masalah ada kayak semacam segitiga untuk mengamankan dari rembesan dan bocoran air. Itu yang saya maksud seperti ini Mas, Mbak. Nah, ini nanti fungsinya adalah menutup celah karena kemarin saya lihat tuh banyak celah yang di sini itu memungkinkan si air, cipratan atau apapun itu tuh merembes masuk ke dalam ruangan sebelah. Itu nanti catnya jadi agak bermasalah dan mudah kayak berjamur gitu di sebelahnya. Nah, selain ada di 1, 2, 3 tempat, nanti modelnya seperti ini dari samping, biasanya saya suggest juga untuk kolam itu ada 4 di masing-masing sisi. Fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran karena pojok ini paling sering bocor. Nah, nanti di bawah-bawah sini juga kalau panjenengan mau kasih, monggo boleh, itu lebih baik. Lalu berikutnya kita akan masuk ke bab kaca. Kaca ini yang kemarin di request adalah ukuran 100 kali 70 cm. Nah, 100 kali 70 cm ini nanti pemesanan kacanya jangan terlalu mepet di 100 kali 70. Bisa dilebihkan sekitar 10 sampai 20 cm ke samping kanan kiri dan sekitar 5 sampai 10 cm ke bawah. Nah, tujuannya adalah supaya bisa dicor seperti ini. Nah, teknik kecornya sendiri ada 3 yang saya ketahui dan sering dipakai. Yang pertama itu menggunakan sika. Sikanya tapi bukan sika top, saya lupa namanya sikanya apa, nanti coba saya riset dulu, saya riset ulang. Sika apa yang bisa dipakai di situ dan itu nanti biasanya jauh lebih awet daripada 2 metode yang lain. Nah, metode yang kedua adalah dicor langsung dengan semen. Dicor langsung dengan semen, itu ada tukang kaca saya sih bilang itu bisa dilakukan, tapi kok saya nggak terlalu senang untuk melakukan itu karena kemungkinan untuk pecah dan rembesnya lebih tinggi. Nah, tapi itu nanti kalau misalnya ada pengalaman lain, monggo di-share boleh. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, itu paling sering dilakukan kebanyakan tukang dan kebanyakan orang adalah dengan lem silikon atau lem kaca. Nah, itu nanti mungkin di jangka pendek akan sangat membantu karena harganya juga terjangkau. Tapi di jangka panjang kemungkinan besar akan sering bocor. Dan ketika bocor harus dikeringkan dan dilapis ulang. Nanti tinggal dengan pilih detailnya mau seperti apa. Lalu kita masuk ke bab filtrasi dan pemipaan masuk ke dalam filter. Nah, jadi kurang lebih itu akan seperti ini. Masuk ke filter itu ada 2. Yang pertama dari tengah sini, yang kedua adalah dari skimmer, dari bawah sini. Skimmer saya desain untuk masuk dari bawah karena ada salah satu klien saya yang skimmer masuk dari atas, chamber 1 nanti ini agak membingungkan dan agak ribet. Lalu kotoran yang dari atas itu tidak tersaring dengan maksimal, makanya saya suggest untuk ditaruh di bawah. Nah, skimmer ini nanti dibagi jadi 3 segmen. Satu segmen adalah segmen L plus yang naik ke atas ini. Satu segmen lagi adalah segmen ini adalah shock reducer. Nanti di sini ada kayak disisir, diberi lubang-lubang sisir bentuknya. Itu juga kita punya stoknya, jadi jenengan nggak harus bikin sendiri. Itu udah ada rapi kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah bagian yang dicor itu ada pipa 1,5 in di sini yang dicor. Kenapa kok nggak langsung disatukan aja atau L-nya aja yang langsung dicor? Satu nanti dia nabrak ininya, kondisi si ininya nanti nabrak kalau dia langsung dicor L-nya. Yang pertama itu, yang kedua nggak terlalu keraket, yang ketiga kalau misalnya L-nya tidak dilem ke sini, panjenengan bisa bebas menentukan skimmer ini mau setinggi apa. Nggak perlu dikit-dikit potong. Ini kalau misalnya L-nya nggak dilem, jenengan mau miringkan ini agak ke sini, miringkan agak ke sana, itu bisa semacam itu. Pertimbangannya seperti itu ya. Lalu lubang ini tepat di tengah dengan asumsi kedalamannya selisih sekitar 3 sampai 5 cm lah minimal.
dari pinggir-pinggirnya. Jadi kalau contohnya pinggir-pinggir ini kalau nggak salah kemarin saya cek itu 90 cm, nanti coba diukur lagi. Ya, 85 sampai 90 cm nanti sampai lantai apa namanya kolamnya. Nah, ini itu dalamnya 5 cm lebih dalam daripada yang di pinggir-pinggir. Tujuannya adalah supaya ini nanti miring. Lalu yang dicor adalah langsung L 1,5 in dicor, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang dicor adalah L-nya dengan asumsi L-nya itu tidak lebih tinggi daripada cor-coran di sekitarnya. Tujuannya adalah supaya panjenengan bisa menguras habis airnya. Jadi besok kalau misalnya ada penyakit atau ada apa atau memang harus ya intinya mau menguras full, jenengan nggak perlu nyedokin air, nggak perlu ngelap, nggak perlu nyapu-nyapu kalau ini kemiringannya sudah tepat dan ini L-nya dicor di bawah dari lantai kolam. Negatifnya adalah ketika hal itu terjadi, ngecornya harus rapi. Jadi supaya tidak bocor ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau dicornya L-nya seperti itu dan ada semacam space turun ke bawah, supaya maksudnya airnya habis ke buang, pipa ini dan penutupnya, pipa ini dan penutupnya itu nanti jadi bisa lebih apa ya istilahnya lebih enak dieksplorasi. Mau dilepas bisa, mau dipasang mau tingginya seberapa juga monggo bisa. Nah, ini nanti di lubang-lubang Mas, Mbak. Lubangnya bisa diameter kurang lebih 12 mili, bisa mungkin sekitar seperempat in kayak gitu itu boleh. Tujuannya adalah kotoran bisa cepat masuk, air bisa cepat masuk dan apa namanya air di chamber ketiga atau di chamber pompa kita nanti di pompa filter itu tidak asat, tidak kalah cepat masuknya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kalah cepat, kemungkinan besar berarti yang masalah adalah di sininya kayak gitu. Atau ya kombinasi sama sini sih. Kadang kalau sininya bermasalah juga bisa jadi bermasalah. Itu tergantung dari filternya nanti sebesar apa. Nah, kalau memang dirasa kurang, ini kan tinggal diganti ditinggikan, lebih tinggi ke atas dan di lubang lebih banyak. Seperti itu kurang lebih untuk pemipaan masuknya. Lalu kita bahas soal pemipaan keluar dari filter ke kolam utama. Saya punya rencana untuk membagi 3. Saran saya adalah dibagi 3. Yang satu di sini, satu lagi di sini, satu lagi masuk ke air terjun. Nanti yang utama adalah di air terjun, karena kalau air terjun nggak terlalu besar, dia cuman kayak kitir-kitir doang, nyiprat-nyiprat tok, nggak terlalu bagus lekukan dari airnya. Jadi yang paling utama adalah yang di sini. Nah, caranya gimana? Dengan mengontrol di sini dan di sini. Nah, ini saya asumsikan ada keran di sini dan keran di sini supaya kita bisa ngatur flow air itu tidak hanya dari gerojokan sini yang mutar seperti ini, tapi juga ada putaran kanan kiri seperti ini. Nah, ada putaran atas bawah juga. Jadi kotoran dia akan berkumpul di tengah. Harapannya seperti itu. Jadi jenengan dapat air yang jauh lebih bersih daripada sekedar asal masukin air balik dari chamber filter. Kalau dilihat dari belakang kurang lebih seperti ini. Nah, ini di sini ada tembok ya harusnya, tapi saya delete supaya bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini kalau dilihat, nah seperti ini adalah water moor. Water moor ini fungsinya adalah untuk membantu melepas si filter, karena filter ini entah nanti akan diganti atau akan dirawat, dibersihkan, panjenengan harus sering melepas. Nah, kalau dengan water moor ini cuman diputar aja sampai lepas, nanti tinggal digeser, diangkat pompanya. Nah, pembersihan jadi lebih gampang, lebih mudah di jangka panjang. Kembali lagi kita bicara soal jangka panjang karena kolam ini kan harapannya bisa dipakai dan untuk menghias bertahun-tahun atau puluhan tahun. Lalu berikutnya soal cor-coran ini. Nah, cor-coran ini sebaiknya yang dicor juga jangan L-nya, tapi semacam pipa. Nanti pipanya biasanya kemungkinan pakai setengah atau 3/4 in, terserah monggo, tapi konsisten aja. Kalau memang pakai setengah ya setengah, 3/4 ya 3/4. Karena pompa sampai sekitar 5.000 itu rata-rata 5.000 liter per jam, rata-rata itu pakai setengah itu udah cukup.
Tapi kalau misalnya jenengan mau pakai 3/4, nanti tinggal dikasih shock reducer, itu bisa. Nah, itu nanti juga akan konsisten dengan pipa buangan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, nah saya sedikit kembali lagi, tadi agak sedikit lupa. Dari sini itu nanti kan masuk ke chamber 1. Nah, masuk chamber 1 sini. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Ini masuk dari chamber dari tank utama, main tank, ini dari skimmer. Nah, air akan merembes naik, lalu disaring di sini sampai ke lubang-lubang ini dengan diameter 1,5 in. Ini nanti tinggal pakai pipa aja yang dipotong-potong, jadi taruh di sebelah sana, dari sini ke sana, membentang dari sini ke sana. Tujuannya supaya nanti kalau misalnya jangan mau tambahin L, mau tambahin T misalnya, itu bisa. Jadi agak dilebihkan sedikit baru dicor atau disemen. Nah, pipa 1,5 in itu juga akan dipakai di sebelah sini, Mas, Mbak. Jadi di bawah ini lubangnya 1,5 in, juga sama, sebaiknya ada yang menonjol di sini, menonjol, lalu juga akan menonjol di bagian sebelah sini. Nah, begitu menonjol di bagian sebelah sini, jenengan pakai L-nya lebih mudah. Pasang L, pasang pipa, pasang L, pasang pipa, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya air yang dari chamber sebelahnya itu, dia masuknya kan dari atas. Nah, air akan terfilter, masuk ke bawah, merembes, nanti terus dia langsung naik ke atas lagi. Nah, kalau kita nggak pakai pipa ini, air yang merembes ke bawah itu akan langsung dimanfaatkan oleh si pompa untuk berbalik ke dalam main pond atau kolam utamanya. Jadi sebaiknya biar ada filtrasi tambahan, biar naik dulu ke atas, baru dia ke bawah untuk disedot oleh filter. Nah, di dalam chamber ketiga ini nanti bisa ditambahkan media bakteri, atau media mekanis lain, sedikit aja kalau media mekanis ya, tapi paling banyak media bakteri. Misal bermasalah dengan alga atau lumut atau air hijau, berarti chamber terakhir tidak bisa diberikan apa-apa, tidak bisa diberikan media bakteri, tapi panjenengan bisa ganti dengan media, lampu UV. Nah, lampu UV peletakannya akan ada di sini atau di dalam sini. Tapi nanti lampu UV itu akan silau dan tidak boleh terkena makhluk hidup, termasuk mata kita. Kalau terlalu lama dia takutnya agak mengganggu penglihatan nantinya. Seperti itu ya, Mas, Mbak. Lalu kita lanjut ke pemipaan keluar kolam. Pemipaan keluar kolam juga ada 2 kelompok. Satu kelompok ini adalah pipa kontrol, yang satu adalah pipa untuk backwash. Backwash adalah perilaku kita untuk membuang air dari masing-masing chamber. Nah, masing-masing ruang filter ini. Nanti di bawah sini kita bisa berikan pompa masing-masing satu. Lalu yang di sini paling 1000 aja udah cukup, tapi memang agak lama ya. 1000 aja cukup, 1000 aja cukup. Nah, yang sebelah sini sebaiknya sekitar 2000 sampai 4000 liter. Nanti tergantung jenengan nyamannya seperti apa, itu terkait dengan budget juga ya. Karena apa kok yang di sebelah sini besar? Karena yang di sebelah sini bertanggung jawab untuk nguras yang di sini juga. Karena ini tadi kan jadi bejana berhubungan antara yang chamber 1 dengan chamber kedua. Nah, ketika ini dinyalakan, yang ini mati. Supaya air kebuang keluar ke taman. Ketika yang ini dihidupkan, yang ini dan ini itu dimatikan supaya dia mengalir keluar juga. Yang ini juga sama seperti itu. Jadi nanti tinggal jenengan putar-putar, cetak-cetak aja. Nah, saya suggest untuk colokan, jenengan pakai di sekitar sini. Nanti ditempel di tembok boleh, itu lebih baik ya, ditempel di tembok. Kalau bisa sih colokannya atau terminalnya yang masing-masing sudah punya saklar. Jadi ketika masing-masing sudah punya saklar, jenengan bisa nyalain filter, pompa yang ini untuk buang, atau pompa yang ini untuk buang, atau pompa yang ini untuk buang, itu monggo. Itu bisa masing-masing terpisah kayak gitu. Jadi nggak usah colak-colok, cabut-cabut, itu ribet kayak gitu. Nah, kemarin sempet mbaknya juga punya ide untuk gimana kalau kita pakai pompa aja, nanti kita pompakan. Jadi satu pompa untuk dipompain dari sini, pompain dari sini, pompain juga dari sini, itu satu pompa gonta-ganti kayak gitu. Kalau saya suggest sebaiknya tidak. Kenapa? Karena itu ribet. Panjenengan berdua itu sibuk bekerja.
ini untuk hiburan kolamnya Mas, Mbak. Jangan sampai kolam itu membuat jenengan lelah kayak gitu. Pengennya harapannya adalah dengan sistem yang baik, pembuangan yang baik, pengisian air yang baik, itu nanti jenengan nggak ribet untuk mikir masalah-masalah sepele. Jadi tinggal istilahnya tinggal apa ya, nyiapin aja lah kebutuhan si ikan, makanan dan lain-lain. Terus tinggal nikmatin aja kayak gitu harapannya. Tapi kembali lagi, buangan air yang ini itu sifatnya adalah eh, tergantung panjenengan. Mau tiga-tiganya dipakai seperti ini atau tetap kembali ke satu pompa, itu monggo. Nah, lalu ketika jenengan berdua memutuskan atau memilih untuk menggunakan 3 pompa ini, 3 sistem ini, bisa ditanam juga. Jadi bisa di atas seperti ini, expose, atau ditanam. Ditanam di dalam cor-coran ini, atau di dalam batu bata ini. Nah, ketika panjenengan memutuskan untuk ditaruh di atas, otomatis tutupnya harus direkayasa. Jadi yang pertama kali tadi saya tunjukkan di awal, ini adalah tipe yang dibenamkan, ditenggelamkan di dalam semen. Jadi kalau ini kita geser, nah hilang nggak kelihatan. Tuh, seperti itu. Nah, ketika jenengan mau ditaruh di atas, artinya nanti tutupnya harus dipotong, dan dipotongnya itu harus mengikuti ini biar rapi kayak gitu. Itu kembali lagi ke jenengan ya Mas, Mbak. Nah, nanti penampakannya kurang lebih kalau misalnya diturunkan tuh seperti ini. Kurang lebih ya ini. Nah, hati-hati tabrakan dengan ini, air masuk. Tuh, karena mepet sekali, nanti tinggal diatur aja mau panjangnya seberapa, atau ini agak ditekuk sedikit juga boleh. Nah, ini kerannya boleh pakai keran biasa kok, nggak harus keran yang keran ball valve kayak gini. Jadi kayak keran kamar mandi atau keran taman, itu juga boleh, nggak apa-apa. Itu nanti bebas nggak masalah. Dan ini tempatnya ada di dalam filter. Nah, rapi kan, tutup kayak gitu. Lalu berikutnya adalah ini kontrol. Ini adalah pipa kontrol dengan diameter 1,5 in. Yang dicor adalah pipanya. Sekali lagi yang paling sering dicor adalah pipanya, bukan L-nya, bukan sok. Tapi dengan pertimbangan apapun, misalnya jenengan ada pertimbangan lain ya monggo. Tapi kalau saya lebih senang begini, pipa yang di semen di dalam cor-coran atau di dalam rangkaian batu bata ini. Nah, kenapa begitu? Karena nanti jenengan bisa pasang L dengan lebih mudah. Ini jenengan mau copot, mau pindah, mau apa itu lebih mudah. Sama seperti di sini. Ketinggian air di kolam pada umumnya akan dipertanggungjawabkan oleh si pompa ini. Sorry kok pompa sih, pipa kontrol ini. Dan ini nanti jenengan bisa atur tingginya. Jadi nggak mesti setinggi yang tadi saya ilustrasikan. Dan misalnya jenengan lagi nggak sempat untuk motong, dengan metode ini yang ditanam pipanya, ini bisa geser-geser ke kanan atau ke kiri. Jadi itu akan menyesuaikan tinggi semacam itu, dan buangannya tetap ke taman. Seperti itu. Panjangnya mau dipanjangin lagi boleh, mau dibuat seperti ini boleh, tapi kalau dibuat setinggi ini biasanya dia akan mengocor ke bawah dan itu akan nyiprat. Nah, nanti kembalikan lagi ke panjenengan. Nah, yang terakhir adalah pemipaan air masuk. Kenapa kok harus ada pemipaan air masuk sih? Tujuan utama saya adalah tadi saya sudah pernah sebutkan, jenengan berdua sebaiknya menikmati kolamnya. Nah, kolam yang baik adalah kolam yang mudah dirawat. Jadi ini tadi ada air masuk di sini, tujuannya adalah itu tadi, setelah selesai rangkaian pengurasan, isi airnya tinggal dibuka aja Mas, Mbak. Misalnya ditinggal terus lupa, dia tumpah di sini juga nanti ke taman, nggak jadi masalah. Seperti itu ya. Ikan juga harusnya nggak kesedot karena udah ada ini. Nanti ini tinggal di-align aja, disesuaikan aja dengan inginnya panjenengan. Nah, lalu yang ini ketika panjenengan tanam tadi pipanya dan L-nya di luar, tidak dilem juga, ini bisa jenengan atur ke atas dan ke bawah. Jadi jenengan misalnya, kok kotorannya banyak yang masih di sekitar sini ya, ini jenengan turunin sedikit biar dia nyentor ke bawah, nanti dia akan ke bawah gini. Itu juga yang ini. Kalau misalnya yang ini, kalau saya sih sarannya, misalnya jenengan mau agak istilahnya agak bebas mengatur ini, nanti tinggal di sininya dikasih L, dikasih T, atau ujungnya yang ini khusus dibuatkan yang custom, ada bentuknya agak melitat-melitut gitu yang dipanasin dan lain-lain boleh. Kalau misalnya bingung nanya, nanti belakangan juga bisa kita bantu. Seperti itu.
Nah, yang ini, air masuk ini, saya jelaskan sekali lagi, kita kasih T, supaya dia nggak meludak ke atas. Karena takutnya nanti jenengan pakai pipa besar, kok meludak. Nah, pakai T ini jadi kemana-mana, nggak kemana-mana, cuman kanan kiri aja. Semacam itu ya, Mas, Mbak. Saya kira sudah cukup penjelasannya, nanti ini masih bisa direvisi maksimal 2 kali selama bukan perombakan besar. Ada pertanyaan apapun silahkan tanyakan, misalnya jenengan masih perlu ukuran pasti, nanti bisa saya saya screenshot aja terus saya beri tulisan ukuran-ukurannya, detail-detailnya. Dan selama pengerjaan panjenengan bebas untuk bertanya ya Mas, Mbak. Maksudnya bertanya tuh, Mas kemarin pipanya ukurannya berapa ya? Mas ini nanti dari sini kemana ya? Boleh. Nanti kalau misalnya saya sedang sibuk dan butuh cepat, silahkan ke admin karena admin pasti lebih cepat kayak gitu. Kalau saya lagi jalan bisa jadi agak ribet. Nah, oh iya, sorry, satu lagi, watermur ini, saya lupa, agak loncat-loncat sedikit nggak apa-apa ya. Nah, watermur di sini, ini ada watermur, Mas, Mbak, itu tujuannya juga sama seperti watermur yang di sini. Kalau dengan mau maintenance pompa-pompanya, mau ganti pompa, mau apa segala macam, tinggal putar ini sampai selesai, sampai terbuka, terus tinggal dicopot, ditarik ke atas, kayak gitu. Itu nanti jauh lebih mudah. Oke, gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya tunggu feedbacknya ya Mas, Mbak. Matur nuwun.